Baik, saya Maria Brianti Nangkasari, NIM 2018189 kelas D. Di sini saya akan membuat tutorial tugas tentang tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini saya akan menjelaskan metode Mora. Metode Mora digunakan untuk menangani situasi di mana beberapa kriteria konflik satu sama lain, dan tujuannya adalah untuk mencari alternatif yang memberikan keseimbangan terbaik antara kriteria-kriteria tersebut. Perlu dicatat bahwa ada berbagai metode pengambilan keputusan multi kriteria, dan pemilihan metode tergantung pada konteks dan karakteristik spesifik dari masalah yang dihadapi. Metode Mora adalah salah satu dari banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam konteks ini. Berikut adalah langkah-langkah umum dari metode Mora. Yang pertama, menentukan kriteria atau tujuan. Identifikasi kriteria atau tujuan yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, normalisasi data. Normalisasi data dilakukan untuk membawa semua data ke dalam skala yang sama sehingga perbandingan antara kriteria dapat dilakukan dengan lebih mudah. Yang ketiga, menentukan bobot kriteria. Berikan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya. Yang keempat, membuat matriks keputusan. Buat matriks keputusan yang membuat data yang telah dinormalisasi, bobot kriteria, dan nilai keputusan untuk setiap alternatif. Yang kelima, menghitung skor agregat. Hitung skor agregat untuk setiap alternatif dengan menggunakan bobot kriteria. Yang keenam, ranking alternatif. Urutan alternatif berdasarkan skor agregatnya. Alternatif dengan skor tertinggi dianggap sebagai solusi terbaik. Tujuan utama dari metode Mora adalah untuk membantu pengambilan keputusan dalam memilih alternatif yang paling efektif dan efisien dengan mempertimbangkan beberapa kriteria atau tujuan secara bersamaan. Metode ini terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap penilaian. Yang ketiga, tahap perhitungan. Cara kerja metode Mora. Yang pertama, matriks keputusan atau D dan normalisasi atau R. Matriks keputusan adalah matriks yang berisi nilai-nilai kinerja dan setiap alternatif terhadap setiap kriteria. Normalisasi dilakukan untuk mengubah matriks keputusan menjadi skala yang seragam antara kriteria. Normalisasi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Epsilon 2 Rij sama dengan epsilon I sama dengan 1 M Dij 2 Dij, di mana Rij adalah nilai normalisasi dari elemen matriks. Dij adalah elemen matriks keputusan dan M adalah jumlah kriteria. Yang kedua, bobot kriteria atau W. Setiap kriteria diberikan bobot W yang mencerminkan tingkat kepentingan. Bobot ini dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan ahli atau melalui metode lainnya seperti analisis, seperti metode AHP. Yang ketiga, skor akhir atau E. Skor akhir untuk setiap alternatif dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai normalisasi kriteria atau Rij dengan bobot kriteria yang sama sesuai W. Si sama dengan epsilon J sama dengan 1 N Rij kali Wj, di mana Si adalah skor akhir untuk alternatif KI.
N adalah jumlah kriteria. Peringkat alternatif yang memiliki skor akhir tertinggi dianggap sebagai pilihan terbaik. Sekarang kita lanjut ke perhitungan manual di Excel. Sekarang kita lanjut ke bagian perhitungan. Di sini dikasihnya sistem pendukung keputusan pemilihan jurusan terbaik. Alternatifnya jurusan teknik mesin, kedokteran, akuntansi, dan manajemen. Terus kriteria minat, prospek karir, biaya kuliah, nilai akhir. Di sini saya sudah masukkan bobotnya. Sekarang kita ke hasil normalisasi. Nah, di normalisasi ini kita masukkan rumus Grid. sama dengan 10 dibagi SQR terus 10 dipangkatkan 2 ditambah 9 pangkat 2 ditambah 7 dipangkat 2 5 No item in view. dipangkat 2 tambah 5 dipangkatkan 2. Jadi ini nilai normalisasi untuk baris pertama. Jadi kita tarik saja supaya cepat. Nah, ini sudah. Di sini kita tambahkan angka dolar. Ship. Enter. BO. Grid. Nah, sudah. Sekarang kita lanjut ke baris kedua. Sama dengan 9 dibagi SQR S. Q. 10 dipangkat 2 9 dipangkat 2 Ship. ditambah Plus sign. dipangkat 2 Ship. ditambah Sir. BO. dipangkat 2 enter. Oke, kita melakukan hal yang sama, kita tarik saja. Lanjut ke baris ketiga sama dengan 7 bagi SIRT 10 dipangkat 2 Sir. ditambah 2. 9 Ship. dipangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 ditambah 5 dipangkat BOOK2. 2 kurang 9. Kita lanjut ke baris keempat. 5 dibagi SQRT Slash. S. 10 Ship. dipangkat 2 Sir. ditambah 2. 9 BO. dipangkat 2 ditambah 7 dipangkat 2 Ship. ditambah Plus sign. 5 dipangkat 2. Oke, untuk nilai normalisasinya sudah. Sekarang kita lanjut ke normalisasi kali bobot. Nah, di sini untuk kriteria ada minat, bobotnya 2,2, 2,1, 2,1, 2,8. Tipenya benefit, cost.
ke normalisasi kali bobot. Di sini bobotnya kita masukkan rumus sama dengan if benefit, sini kita masukkan tanda $, benefit sama dengan equal shift plus kurang 1 double quote C O BOO dikali baris pertama grid Active dikali shift nilai bobot asterisk grid semicolon terus baris pertama grid act shift dikali bobot grid act shift tanda Shit. $. BO grid Sekarang sama seperti biasa kita tarik saja ini dan hasilnya. Oke, and lanjut ke baris kedua sama dengan if dengan Yep. And 1 dikali shift grid shift $. sekarang kita ke baris ketiga sama dengan if T kurang 1 kali S grid shift S shift right arrow shift $, shift $, shift shift semicolon grid shift Oke, sekarang kita lanjut ke hasil normalisasi, hasil optimasi
rumus sum M. kita bagikan baris pertama dan kita langsung tarik saja. Nah, untuk hasil terbesar adalah BO. 0,0213474. Nah, ini untuk 7. hasil keputusan pemilihan jurusan terbaik.